Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi karena hari ini udah hari terakhir di bulan Februari ya, dan besok market itu dimulai pas di bulan Maret. Nah, saya akan buatkan video tentang ya kira-kira di bulan Maret itu apa sih yang bisa diharapkan dari pasar modal IHSG, dan kira-kira teman-teman itu harus nyari saham seperti apa sih di bulan Maret, apa yang harus dimasukkan watchlist dan apa yang kira-kira harus dihindari. Nah, ini akan saya jawab teman-teman semua dengan pendekatan menggunakan seasonality seperti biasa. Jadi setiap bulan itu saya akan buat seperti ini. Nah, oleh karena itu, mengingat di bulan lalu saya juga buat tentang video yang sama, modelnya pendekatan yang sama, kita akan coba tes dulu seberapa akurat yang bulan lalu saya buat dengan pendekatan seperti ini. Nah, jadi kita harus lihat teman-teman ya. Kalau di bulan Februari kemarin, kita bisa melihat 3 tahun berturut-turut itu merah. Ternyata penutupan hari Jumat kemarin, IHSG itu ditutup di bulan Februari ini menguat 6,47%. Jadi kemarin bisa dibilang ya kurang akurat. Tapi kalau kita misalnya melihat secara indeks, ini kan cuma kemungkinannya naik atau turun ya. Jadi 50-50. Jadi kalau misalnya kita mau lebih detail hasilnya, saya akan coba masuk ke dalam analisa sahamnya. Jadi kita bisa lihat performanya lebih baik. Kita akan lihat pertama teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat ya kembali di video saya di bulan Januari kemarin tentang saham-saham di bulan Februari, itu kita bisa lihat ya ada 3 saham yang turun terus di bulan Februari dan turunnya cukup banyak. Dan ini saya kasih warna merah highlight untuk 3 saham. Ada Inco, Astra, dan Tebik ya. Jadi kita bisa lihat sekarang kira-kira 3 saham tersebut di bulan Februari kemarin seperti apa sih performanya? Kita lihat dulu Astra ya. Nah, Astra ini bulan Februari kemarin ini sudah chartnya sudah monthly ya. Jadi ini sudah menggambarkan 1 bulan kemarin, penutupan sampai hari Jumat kemarin itu turun sekitar hampir 10%-an, 8%-an teman-teman ya Astra. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada Tebik tadi. Nah, ini juga turun cukup lumayan ya, bahkan dari peaknya ini ya bisa dibilang lumayan banget, ini sekitar 6%-an. Nah, kemudian terakhir adalah Inco. Ini adalah 3 saham yang saya highlight di video sebelumnya. Nah, Inco ini ternyata naik 8%. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa 3 saham yang saya wanti-wanti pada saat itu 2 diantaranya beneran turun, satunya ternyata malah naik, dan itu adalah Inco. Inilah kekuatan luar biasa nikel. Jadi bisa dibilang performa dari prediksi di bulan Februari kemarin itu adalah sekitar 66,6% gitu ya. Dan kemudian juga kita bisa lihat lagi, kalau lebih detail kita juga bisa lihat ya adalah saham-saham yang di bawahnya ini yang menurut saya juga cukup harus hati-hati. Dan teman-teman bisa lihat dari nama-namanya ini kelihatan adalah saham-saham yang cukup tertekan di bulan Februari kemarin gitu ya. Jadi ada ya MSP, Unilever, Indofood. Ya ini meskipun kalaupun naik pun dia tetap tertekan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak kita PTPP lihat gini, ya masih merah juga bulan Februari kemarin. Jadi artinya apa? Artinya ya memang mostly majority itu memang ya prediksinya cukup tepat. Jadi sekitar 66% sampai 70% akurasinya menggunakan pendekatan seasonality seperti ini. Dan juga dari video kemarin saya juga bilang kalau yang bisa diikuti yang memang proporsinya di tiap Februari itu selalu berhasil naik itu adalah MDKA. Dan MDKA ini ternyata hasilnya beneran naik cukup banyak di bulan Februari ya. Nah, ini adalah hasil dari prediksi bulan Februari kemarin. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Tapi kalau dikalkulasikan, kira-kira akurasinya sekitar 66,6% sampai 70%. Nah, sekarang pertanyaannya di bulan Februari ini apa yang bisa kita expect dari bulan Februari ini di pasar modal? Nah, oke teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan pendekatan yang sama. Kita akan pakai Excel, tapi kita akan lihat dulu di sini bahwa sebenarnya indeks LQ45 itu ada perubahan teman-teman ya. Jadi ada saham yang baru masuk dan ada saham yang keluar. Yang keluar dari LQ45 adalah SCMA dan Stril. Yang baru masuk adalah MEDC dan TPIA. Gitu ya. Nah, saham-saham ini yang akan saya analisa menggunakan seasonality.
Jadi saya ketik satu-satu seperti biasa, ketik satu-satu seperti ini, kita akan lihat ya kira-kira di bulan Maret itu kemungkinan besar seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke sahamnya, kita akan bahas sedikit untuk IHSG-nya ya. Sebenarnya IHSG di bulan Maret itu cukup baik karena biasanya terdorong oleh sentimen laporan keuangan yang muncul. Tapi ya, kalau 2020 dan 2018 pada saat indeks koreksi itu di startnya di bulan Maret biasanya. Februari Maret ini startnya biasanya. Nah, tapi kita nggak bisa tebak-tebakan seperti itu ya. Kita akan coba lihat datanya per sahamnya langsung aja gitu. Nah, dari hasil riset saya ketika saya cari Ases, Adaro dan segala macam, saya mendapatkan sebuah kesimpulan yang cukup lumayan ya, yang harusnya ini bisa membantu teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa lihat ini saya sudah data kira-kira probability naiknya berapa dan average-nya berapa. Dan hasilnya ya cukup baik ya, hampir semua saham itu positif ya, kemungkinannya juga cukup tinggi-tinggi. Tapi beda aman dengan bulan Februari kemarin ya. Bulan Februari itu memang banyak yang minus, cuma memang indeks berhasil dipertahankan di atas gitu. Dan hasilnya lebih dalamnya untuk kesimpulannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini harusnya sangat membantu teman-teman semua, jadi amati ini baik-baik ya. Jadi kita bisa lihat bahwa yang kemungkinan besar naik 80% sampai 70% naik itu ada kurang lebih sekitar 9 saham. Dan mayoritasnya 5 di antara 9 saham tersebut itu adalah saham banking. Nah, saham banking ini tinggi-tinggi banget. BCA, BNI, BTN ini 80% naik di bulan Maret selama 10 tahun terakhir. Itu ya. Jadi artinya apa? Artinya safe bet. Kalau teman-teman mau cari aman ya mungkin di sini-sini aja. Ya. BCA, BNI, BTN, Astra, BMRI, BBRI ya ini yang kemungkinan besar naik di bulan Maret cukup tinggi. Gitu ya. Ada beberapa seperti Astra juga, BSDE, Jasa Marga dan Kalbe. Ya, tapi Jasa Marga ini masih minus kalau di total secara keseluruhan gitu. Nah, itu adalah safe bet-nya. Nah, terus kira-kira yang harus dihindari apa? Kalau tadi itu yang kira-kira mau dimasukkan watchlist itu ya banking. Sekarang yang kira-kira harus dihindari itu apa? Yang harus dihindari ini adalah lawannya teman-teman ya. Jadi ini pendekatannya terbalik. Saya urutkan dari yang terendah probabilitiesnya. Dan kita bisa lihat dari sini ada sekitar kurang lebih ya, ini ada sekitar 15 saham yang kurang lebih di bawah 50% probability naiknya. Jadi seringnya malah turun gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini mayoritas kurang lebih sekitar 8 dari 15 saham yang ada di 15 saham ini itu ada dari sektor pertambangan ya. Jadi kita harus catatin baik-baik ya. Sektor pertambangan itu kemungkinan besar di bulan Maret akan tertekan ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Adaro, Akra, Antam, ITMG, MEDC, Pegas. Ini memang di bulan Maret seringnya minus. Inco juga. Nah, saya kurang tahu ya kira-kira di tahun ini dengan sentimen nikel apakah bisa merubah track record ini, kita belum tahu juga. Tapi ini bisa kita jadikan catatan. Terutama kalau misalnya nggak berhubungan dengan nikel. Kalau Inco sama Antam ini berhubungan dengan nikel, mungkin sentimennya masih oke, masih bisa didorong naik ya. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama nikel, cuma batu bara aja, mungkin kita harus mulai berhati-hati. Kenapa kok seperti itu? Saya akan tunjukkan data berikutnya sama teman-teman semua. Jadi data berikutnya ini kita bisa ambil dari ICE Newcastle ya. Ini adalah data pergerakan harga batu bara global ya. Kita bisa lihat di sini bahwa memang bulan Maret itu seringnya turun dalam harga batu bara itu ya. Kita bisa lihat ini. Nah, ini sekitar kurang lebih Maret April turun dalam. Terus ini juga Maret turun dalam sebesar ini. Terus kita juga lihat kemudian ini yang Maret April. Terus ini juga bulan Maret turun yang tebal seperti ini. Terus kita juga lihat lagi ini juga bulan Maret merah. Ini bulan Maret turun dalam lagi. Terus kemudian kita bisa lihat lagi ini bulan Maret merah. Ini juga bulan Maret yang tebal ini ya. Nah, artinya apa? Artinya memang kemungkinan besar kalau misalnya saham batu bara itu turun di bulan Maret itu mungkin masuk akal teman-teman. Karena harga batu bara global trennya bulan Maret itu memang turun.
Karena memang nggak lepas dari ya kondisi fundamental ya, supply and demand seperti biasa. Karena di bulan Maret itu biasanya sebagian besar negara itu sudah keluar dari musim dingin. Yang artinya apa? Yang artinya demand terhadap batu bara juga akan mulai turun, sehingga harganya akan turun juga. Jadi teman-teman harus hati-hati terhadap saham-saham batu bara. Nah, apakah semua harus kita waspadai? Tentunya ada yang eksepsional ya, ada yang lumayan. Jadi dari hasil riset saya, kesimpulan nomor 3-nya itu adalah ada saham batu bara yang cukup lumayan kalau memang teman-teman tertarik banget dengan batu bara di bulan Maret itu, yang performanya cukup baik dibandingkan yang lainnya, itu adalah PTBA. Nah, PTBA ini lebih baik performanya dibandingkan saham-saham tambang lainnya. Ini masuk akal. Kenapa? Karena ya PTBA itu banyaknya produknya itu jualannya di domestik. Beda kalau yang lain-lainnya ini keluar juga, ekspor juga. Jadi berkaitan erat dengan harga batu bara globalnya. Kalau PTBA ini lebih resisten ya, karena harga batu baranya itu lebih mainnya ke domestik gitu. Nah, jadi untuk menutup video ini saya akan simpulkan teman-teman ya. Kesimpulan pertama, yang bisa dimasukkan watchlist atau safe bet-nya itu ada di saham-saham perbankan. Itu safe bet-nya. Nah, kemudian kalau kita ngomong yang kira-kira harus dihindari, itu adalah saham-saham pertambangan, terutama batu bara. Kalau nikel mungkin masih ada kekuatannya ya, tapi batu bara itu kita harus waspadai karena kita sudah lihat track record dari batu bara itu sendiri. Yang ketiga, kalaupun memang mau batu bara yang terbaik posisinya sekarang performanya di 10 tahun terakhir di bulan Maret itu adalah PTBA. Nah, itu teman-teman ya, itu adalah kesimpulan dari video ini. Ya, ini cuma track record aja, ini bukan prediksi. Ini kita ngomongkan ya historis dari saham-saham di bulan Maret 10 tahun terakhir itu seperti apa. Nah, apakah ada jaminan di masa depan bakal bergerak seperti ini juga? Ya, nggak ada. Belum tentu sama seperti ini juga, tapi cukup rasional kalau menggunakan pendekatan ini. Karena di bulan Februari kemarin rasio keberhasilannya kurang lebih sekitar 66% sampai 70%-an juga gitu. Oke, ini aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap cantik.